Salah satu sekuritas yang bisa diakses dari mobile dan desktop, serta memiliki keunggulan adanya fitur alert dan bisa login dual akun dalam satu handphone, yaitu Panin Sekuritas. Halo Sobat Invest, balik lagi dengan Rizky di sini. Semoga Sobat Invest dalam keadaan sehat selalu. Oke, dalam video kali ini saya mengucapkan Happy New Year kepada kalian semua karena ini adalah akhir tahun 2021. Semoga apa yang kalian harapkan di 2022 bisa terwujud dan apa yang menjadi harapan yang belum terwujud di 2021 kalian bisa wujudkan di 2022. Amin, amin. Oke, sesuai dari komentar dari viewer saya di YouTube, dia ingin lebih detail membahas tentang Panin Sekuritas. Oke, saya akan buatkan lebih jauh lagi tentang Panin Sekuritas. Jadi Panin Sekuritas ini memiliki dua aplikasi yang bisa diakses dari mobile maupun desktop. Kemarin saya sudah bahas yang versi desktop di video yang ini. Kali ini saya akan bahas yang versi mobile. Apa sih bedanya? Mungkin bedanya ya pasti tampilannya. Tapi di dalam versi mobile kita bisa melihat beberapa kelebihan. Kita bahas langsung aja ya. Oke, jadi di aplikasi Panin Sekuritas versi mobile kita bisa mendapatkan fitur yang lebih simple pastinya teman-teman. Oke, jadi untuk tampilan UI-nya memang ya bisa dibilang sangat simple dan cukup dinamis juga. Dalam artian dinamis ini dia tidak banyak fitur rahasia. Jadi apa yang ditampilkan di situ itu ya ada. Kalau maksudnya rahasia itu ketika kita buka modul tersebut, kita klik itu masuk ke halaman yang lain. Tapi kalau di sini kita tidak mendapatkan seperti itu. Oke, kita bisa langsung login. Kalau di iOS kita bisa Face ID atau bisa pakai sidik jari. Oke, di sini salah satu kelebihannya mungkin kita bisa jelajah fiturnya tanpa menggunakan PIN. Jadi kita cuma bisa lihat market, lihat akumulasi distribusi dan lain-lain tanpa menggunakan PIN. Sini saya akan masukkan PIN. Pada awalnya kita akan ditampilkan running trade teman-teman. Running trade di sini hampir mirip dengan aplikasi yang lain. Jadi nggak ada bedanya ya. Dari sudut sini aja kita sudah bisa melihat dengan detail dan jelas. Ada tombol buy, tombol sell itu kelihatan jelas banget. Terus di sini sebelah kiri itu ada navigasi menu. Kita bisa cek ada running trade, market hingga help. Oke, ini untuk yang tampilan di iOS. Oke, sementara tampilan di Android kita menggunakan sidik jari, jadi bukan Face ID. Jadi Face ID maupun sidik jari itu tergantung dari tipe handphone. Kita langsung login. Oke, ini saya coba continue without account. Oke. Yaps, kita sama ya tampilannya ya. Tampilannya memang iOS dan Android hampir sama. Mungkin bedanya kalau kita akses ke menu market, kita mendapati tulisannya itu di atas. Ada index, watchlist, market mover, dan broker quotes. Ini di atas. Sementara kalau di iOS itu tampilannya di bawah. Mungkin kalau di Android teman-teman itu salah satu kelemahannya kalau fontnya terlalu gede, bisa saja tulisannya kayak buy sama sell nggak kelihatan. Itulah kalau yang di Android. Jadi font yang ada di aplikasi ini itu mengikuti dari font yang ada di handphone. Kita coba yang broker quotes ya, kembali ke sini broker quotes. Yaps, tampilannya cukup menarik, enak untuk dilihat, ada warna-warninya. Karena kalau kita matanya ada warna-warni itu nggak bosan lihatnya. Oke, ini untuk yang Android, jadi sekilas hampir sama seperti di iOS. Mungkin peletakan menunya yang biasa di Android itu di atas, ini di bawah, gitu aja. Oke, kalau di iOS kita masuk menu market, kita akan mendapati tulisannya itu di bawah teman-teman. Ada watchlist, market mover, dan broker quotes. Di sini tadi broker quotes, saya coba yang tanggal sama dengan yang di Android tadi. Oke, sama tampilannya. Jadi tampilan di iOS ini lebih tertata rapi gitu. Fontnya jelas banget, lebih enak dipandang. Oke, salah satu kelebihan yang lain di sini adanya fitur news dan research. News dan research di sini kita bisa melihat yaitu ada daily technical, ada trading idea, in-depth analysis, dan external news.
Jadi ini adalah salah satu fitur yang diunggulkan oleh Panin Sekuritas. Namun dengan keunggulan tersebut dia menyimpan kelemahan. Kelemahannya ada di sini. Kita bisa masuk ke akumulasi dan distribusi, filter tanggal. Oke, tampilannya mungkin ya nggak enak banget untuk dilihat. Grafiknya itu loh. Kita scroll ke bawah, tampilannya kayak gini. Ini salah satu kelemahannya dia. Kenapa kok broksumnya kayak gini tampilannya teman-teman? Saya juga nggak tahu. Saya sempat tanya kepada JS-nya, jawabannya ya itu tergantung developernya. Jadi jawabannya. Oke, next fitur yang menurut saya bagus yaitu fitur alert. Fitur alert di sini memungkinkan saya sebagai pengguna untuk memberikan alert kepada diri saya apabila harga saham sudah menyentuh batas yang sudah saya mark, sudah saya tandai. Jadi akan ada notif ke saya berupa pop-up notification, saya akan buy ataupun sell. Namun ada lebih, ada kurang. Kurangnya fitur di sini itu mungkin saya bisa dibilang itu kurang responsif dan kurang apa ya istilahnya itu, fast responsif atau dinamis gitu aja sih. Kalau kita di aplikasi lain, contohnya itu kita masuk ke menu, misalkan dari menu running trade ke masuk menu order, itu cepat. Nggak perlu scroll ke bawah untuk refresh. Tapi kalau di sini kita bisa melihat di pojok kiri, pojok kanan atas ini ya teman-teman, ada logo refresh, ada logo panah melingkar. Mengapa mereka ada itu? Untuk reload data. Kalau kita bisa pakai software yang lain, sekuritas yang lain itu nggak ada, karena ketika masuk dia akan reload otomatis. Oke, salah satu kelemahannya juga yaitu tampilan chartnya itu kurang bagus. Kalau kita bisa dibilang chart di sini tuh apa adanya, ya apa adanya sekali untuk melihat saja. Jadi kalau chart di sini saya jarang pakai, saya lebih pakai ke aplikasi lain. Oke, kurang sedih sudah. Sekarang ke lebih lagi. Lebihnya di sini ada fitur REX sama waran. REX sama waran sebelumnya di aplikasi Panin Online Stock Trading ini nggak ada. Sejak ada REX ISO dari bank, salah satu bank yang gede, yang blue chip, anggap aja BRI ya gitu ya. Itu baru ada. Sebelumnya dia nggak ada. Ketika BRI REX ISO tiba-tiba muncul. Kalau nggak salah pertengahan bulan Oktober gitu baru muncul dia. Ini kita bisa langsung tebus saham di aplikasi. Biasanya dulu itu kita harus calling ke customer care-nya baru bisa dilakukan penebusan. Oke, mungkin yang terakhir menurut saya kelemahannya yaitu ketika kita masuk ke portofolio, di sini kita akan mendapati susah untuk dibaca. Contoh stock value, call ratio, trading limit, asset value ini apa? Kalau untuk kaum muda milenial seperti saya, ini akan susah untuk membaca di awal-awal. Jadi ini adalah kelemahan yang menurut saya cukup harus diperbaiki oleh Panin kalau memang dia bisa bersaing dengan yang lain. Dan satu lagi, ketika kita misalkan gain di saham A, kita nggak bisa pamer. Mengapa? Masa iya kita cuma screenshot atau baru saja? Kita bisa lihat di sini ada OVCR garis. Ketika kita klik, dia cuma ada tampilan kayak gini aja, buy sama sell, gitu aja. Jadi nggak ada tampilan yang kayak yang di ajaib atau si biru atau si hijau itu ya. Si hijau kan ada Mirai. Itu ketika klik itu dia akan tampil banner gitu. Banner itu kita bisa buat story. Kalau di sini itu nggak bisa. Masa kita story cuma satu baris saja, nggak mungkin kan. Jadi mungkin memang sekilas saja teman-teman aplikasi Panin Online Stock Trading versi mobile. Karena yang lebih lengkap saya sudah bahas di video yang tadi. Saya upkan lagi videonya. Dan saya sertakan juga link di deskripsinya terkait video yang tadi. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja reviewnya. Dan Happy New Year untuk teman-teman. Dan ingat, stay safe ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.